Dion YouTube channel. Don't forget to Like. Bentar, panas banget. sabar. Don't forget to Like, comment, dan subscribe di channelnya Koko Dion. Kali ini di sebelah saya ada mobil nggak bagus, tapi cakep menurut saya. Nah, saya hadirkan satu unit mobil keluarga di era tahun 2000-an. Ya, yang dimana harganya itu sangat terjangkau banget buat sebuah keluarga atau satu keluarga yang memerlukan mobil berkapasitas cukup besar. Ya, yang dimana mobil ini adalah Mitsubishi Kuda tahun 2000 ber-cc 1600 berbahan bakar bensin dan lagi tipenya adalah Super Exit. Nah, yang dimana kelengkapan fiturnya sudah cukup mewah menurut saya. Nah, kenapa cukup mewah? Karena walaupun mobil tahun 2000-an, tapi fitur-fiturnya tuh udah cukup oke. Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering, power window, electric mirror, AC double blower, dan lain sebagainya. Ya, oke teman-teman. Sekarang mungkin kita akan melihat beberapa bagian dari mobil jelek tapi bagus menurut saya ini. Mungkin kita lihat dari depan, ya. Dari depan secara tampilan mobil ini mirip dengan saudaranya, yaitu Pajero Jackie Chan, yang dimana waktu itu keluar di tahun 96-97. Ya, tipe lampunya ini agak-agak mirip gitu. Jadi secara tampilan menurut saya mobil ini cukup oke gitu dan nggak ketinggalan zaman. Nah, di depan mobil ini ya lansiran tahun 2000-an, mungkin masih ada peralihan dari tahun 90-an ya, yang dimana bempernya ini masih menggunakan bemper bahan besi, jadi cukup tangguh menurut saya. Lalu dengan grillnya itu menggunakan aksen chrome ya, dan di situ ada logo 3 berliannya, yang dimana adalah sebuah ciri khas dari Mitsubishi ini. Nah, turun ke bumper, di bumper tuh di bagian bawahnya dia tuh ada kisi-kisi angin, yang dimana fungsinya mungkin untuk menangkap angin dengan kapasitas lebih besar. Jadi fungsinya mungkin untuk membuat si mesin itu lebih adem gitu atau lebih dingin. Kembali ke headlamp atau lampu, bahannya nih kayaknya nih masih menggunakan bahan kaca gitu ya. Jadi cukup oke dan warna putih gitu. Hanya di bagian sernya aja dia menggunakan warna kuning. Nah, untuk mobil ini berwarna ungu, yang dimana kalau Super Exit itu dia warnanya ada 2 warna atau two tone. Jadi biasanya bagian atasnya mungkin ada warna biru, ungu, merah, tapi bagian bawahnya biasanya warna silver. Ya, kita ke bagian kanan, teman-teman. Nah, di bagian kanan kurang lebih seperti ini tampilannya, dimana di bagian fendernya tuh ada tulisan kuda gitu. Nah, ke bagian bawah dia udah menggunakan over fender ya. Terus peleknya juga menggunakan pelek aluminium gitu. Bannya menggunakan ban ukuran 14. Ini masih OM, masih bawaan pabrik, jadi nggak ada yang dirubah. Nah, ke bagian talang air, talang airnya tuh ada aksen chrome. Jadi kayaknya menambah kesan mewah. Jadi mewah klasik ya, kurang lebih seperti itu. Nah, spionnya ini sudah electric mirror, teman-teman. Lalu di sininya tuh ada keruman lagi. Nah, di handle pintu itu sama, ada kesan chrome-nya lagi, jadi klasik. Nah, ini yang dibilang dengan 2 warna ya, two tone. Di bawahnya ini silver, tapi ada paduan garis-garis gitu di bagian silvernya. Ada list body lah istilahnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, karena si Kuda ini, Mitsubishi Kuda ini mempunyai 2 varian, yaitu bermesin bensin dan bermesin diesel. Nah, untuk yang bensin, ternyata pas saya lihat-lihat, saya pelajari, atapnya ini nih lebih trepes. Ya, lebih trepes dibanding si diesel gitu. Ya, teman-teman, kayaknya kurang lebih seperti itu untuk bagian sebelah kanan.
Nah, di sini ada antenanya nih. Antenanya ini bisa turun naik, ya, bisa turun naik, tapi masih ditarik manual. Tapi cukup antik menurut saya. Terus ada talang air, masih ada tulisannya Mitsubishi, tapi produknya dari Dadon, gitu. Nah, untuk kaca film, Cocodion menggunakan kaca film merek OneGuard, ya, menggunakan untuk bagian depan itu 40%, di bagian supir 60%, dan ke bagian belakang 80%, supaya tampilan di dalam itu lebih adem. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke bagian yang lain, Cocodion ingin mengucapkan terima kasih buat Infinite. Ya, Red? Oke. Sebut, Red. Terima kasih Infinite yang sudah mensupport channel kita nih. Nah, dengan kaos-kaos yang begitu keren, dipakainya apa ya, pas di badan, enak banget, Red. Ya kan? Kamu udah coba juga kan? Udah dong. Nah, terus Cocodion nanya-nanya, produk Infinite ini karakternya apa sih? Ternyata Infinite nggak sembarangan keluarin produk. Dia menggunakan tema outdoor. Jadi ada 3 seri kalau nggak salah. Serinya itu adalah seri tentang alam, lalu seri tentang otomotif, dan otomotif klasik gitu. Jadi keren lah. Pokoknya patut dicoba, teman-teman. Silakan follow Instagramnya Infinite. Ya, atau nanti ada juga lah, pokoknya di video Cocodion ingetin, Cocodion tulis ya, di watermarknya Infinite, Instagramnya Infinite. Terus buat teman-teman yang di seputaran Tangerang yang mau mampir, ada juga alamatnya nih di sini ya. Di Borobudur dekat daerah Perum. Jadi teman-teman silakan dicoba kaos Infinite, keren banget. Jadi kalau teman-teman pesan di online tuh dapat boxnya, dapat stikernya juga. Silakan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Infinite yang sudah support channel Cocodion. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke bagian kiri. Di sebelah kiri, di sebelah kiri itu hanya beda di bagian belakang karena di sini ada terletak lubang bensinnya. Jadi lubang bensin mobil ini kalau kita mau isi BBM ada di sebelah kiri dan sudah menggunakan sistem mekanisme yang dibuka dari jok sebelah supir di sebelah kanan. Jadi nanti begitu pengaitnya kita buka, dia akan ikut terbuka. Nah teman-teman, memang mobil ini jelek tapi bagus menurut saya. Jadi ada beberapa kekurangannya ya. Kekurangannya contohnya di bagian bawah itu ada dempulan yang memang dapat, tapi nanti kalau kita deal angkanya, ini Cocodion akan rapikan. Lalu mungkin ada beberapa bagian yang lecet-lecet, ya kan? Di bagian bawahnya itu nanti akan Cocodion rapikan. Tapi secara secara pemakaian mobil ini oke banget karena kaki-kakinya masih kedap. Terus di bagian bodi pun masih masih nyaman. Artinya nggak, kalau kita ketemu jalan rusak nggak ada gerubuk-gerubukan gitu dari bodinya. Jadi masih kedap, masih silent. Masih nyaman banget lah pokoknya. Untuk umur mobil yang sudah 21 tahun ya Red ya, hampir 22 tahun, karena ini produknya tahun 2000 gitu. Nah terus untuk pajak, mobil ini pajaknya masih hidup sampai akhir Desember 2021 gitu ya. Jadi inilah bagian dari samping kiri. Nah memang di bagian sini nih ada yang kurang lagi, list bawahnya, list bodinya. Tapi itu nanti akan Cocodion carikan apabila kita sudah bill harga ya teman-teman. Cukup oke. Nah untuk bagian bannya jangan khawatir, bannya itu masih tebal-tebal banget dan menggunakan merek Bridgestone, yang dimana mungkin merek Bridgestone udah cukup diakui lah di Indonesia untuk bicara kekuatan dan kenyamanan karetnya. Nah di bagian belakang di bagian belakang seperti ini yang Cocodion bilang walaupun mobil murah, karena
harganya itu hanya di kepala 40 jutaan gitu. Tapi 40 juta lebih ya teman-teman untuk mobil ini. Kokodion buka harga di angka 46.500.000 ya. Nah, di bagian belakang ini sudah ada wipernya di bagian pintu karena ini memang tipenya Super Exit. Lalu di sini ada lampu untuk plat nomor, di sini dudukan plat nomor, dan pintunya masih ukurannya ini masih 3/4 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Bagian belakangnya cukup cukup enak. Jadi kalau misalnya hujan itu kaca belakang itu bisa kita nyalain wipernya, jadi pandangan ke belakang tuh masih cukup enak. Yuk teman-teman, setelah kita lihat bagian luar, kita akan lihat bagian dalamnya. Seperti apa sih kemewahan dari mobil murah di angka 40 jutaan ini. Yuk teman-teman, kita lihat dalamnya. Teman-teman, inilah bagian dalamnya. Jadi di bagian dalamnya menurut saya itu cukup mewah ya, dengan mobil di harga 40 jutaan dan di usia ya yang sudah mencapai hampir 22 tahun. Kenapa? Karena dari sisi dashboard ini menurut saya itu lebih sporty dan lebih mewah dengan tampilannya yang seperti ini. Dan juga banyak ini fungsi-fungsi kotak nih. Contohnya dari sebelah kiri gitu ya, ini ada seperti laci yang terbuka gitu. Jadi kalau kita misalnya mau taruh tisu atau lain sebagainya, ini akan lebih enak. Lalu di sebelah sini ada lacinya, laci dashboard, dan di sini ada tombol-tombolnya nih. Tombol-tombolnya menurut saya jadi kayak kita tuh bawa mobil mewah banget gitu. Dan posisi AC-nya ini cukup enak gitu, kenanya jadi lebih pas. Dan tombol segitiganya, tombol lampu hazard ini posisinya cukup nyaman gitu. Kalau kita perlu, posisinya enak didapat. Nah, dan di bagian AC, dari setiap kisi-kisi AC ini kita bisa atur kita mau buka atau kita mau tutup, karena ini ada tombol-tombolnya nih buat AC-nya gitu ya. Bagian sini ini semua mewah ya. Di bagian konsol sini, bagian persneling, ini semua mewah. Dan jok-joknya pun bahannya bludru. Nah, untuk mobil yang Kodion pakai ini, jok-joknya ini masih rapih gitu, masih rapih, belum ada sobek-sobek teman-teman ya. Termasuk juga di bagian door trim, door trimnya ini masih cukup rapih, masih cukup enak dilihat. Bahan bludrunya masih utuh, tapi mungkin kembali lagi ke faktor usia, jadi mungkin ada sedikit kotor, tapi masih oke lah gitu. Nah, di bagian ini adalah tombol untuk power window-nya teman-teman ya. Jadi enak banget posisinya, dan keempat pintunya sudah dilengkapi oleh power window. Nah, di bagian tengah, di bagian plafon ini sudah dilengkapi oleh AC double blower. Dan di jok belakangnya ini udah ada handrestnya. Jadi itu yang saya bilang, mobil 40 jutaan tetapi fitur yang didapetin layaknya mobil mahal. Nah, ke bagian belakang, di bagian belakang mobil ini mampu menampung kalau mau nyaman mungkin hanya 6 orang. Karena di depan 2, di tengah 2, dan di belakang satu-satu nih, 2 penumpang lagi kiri kanan. Sekian teman-teman. Cukup enak ya untuk bagian interiornya. Nah, demikian reviewannya buat mobil 40 jutaan nih, Mitsubishi Cuda tahun 1600 cc berbahan bakar bensin tipe Super Exit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel Kokodion. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, bagikan. Karena mungkin ada teman-teman juga yang sedang membutuhkan mobil tapi nggak tahu carinya di mana. Demikian mobilnya ya. Terima kasih and God bless you.